Puji Tuhan, saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa di mana Tuhan boleh izinkan kami ada dalam persekutuan meskipun secara online, tapi kami percaya kami semua sehati dalam roh. Dan saat ini Tuhan, setelah kami memuji menyembah Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Kau bicara bagi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap kami, menyampaikan isi hati Tuhan. Hari-hari ini apa yang Tuhan inginkan kami lakukan, biar hamba dapat menyampaikannya kepada setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah hari yang semakin jahat, di mana tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami akan fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami yang sedang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan keteguhan dalam Tuhan. Kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, kelepasan pemulihan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing atau sedang dalam perjalanan, pastikan bahwa kita berhenti dari segala kegiatan kita dan kita akan mendengarkan fokus kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita ada dalam ibadah secara online karena kita dianjurkan oleh pemerintah mulai dari pusat dan diteruskan kepada daerah kita untuk harus memberlakukan PPKM. Ya. Dan karena itu ibadah di minggu ini tidak dilaksanakan dalam perkumpulan di gereja, tetapi kita ibadah di rumah masing-masing secara online. Saya harap bahwa semua kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, dan saat ini firman Tuhan yang akan saya bahas ya, dengan judul PPKM. Bapak Ibu, hari-hari ini tingkat penyebaran virus begitu cepat. Ya. Kalau kita lihat dengarlah di mana-mana mati, habis satu lagi, dan satu lagi. Jadi kita bisa lihat bahwa yang terjadi adalah kalau virus tersebar, kematian terjadi di mana-mana. Tapi kalau firman Tuhan tersebar, maka keselamatan terjadi di mana-mana. Amin. Dan saya percaya bahwa ketika firman Tuhan semakin disebarluaskan, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Mungkin sekalipun hari-hari ini virus tersebar di mana-mana dan orang harus hidup berdampingan dengan virus, tapi saya percaya ketika firman Tuhan disebarkan, ya, kehidupan terjadi, keselamatan terjadi di mana-mana. Nah, untuk mencegah semakin menyebarnya virus Corona dan kematian yang terus meningkat akibat virus ini, maka pemerintah memberlakukan yang namanya PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bahwa surga pun sedang bergerak untuk mencegah manusia mati karena virus dosa. Ya. Jadi seperti di dunia ini, pemerintah sedang mencegah kematian yang terus bertambah akibat virus corona. Ya. Maka kita perlu ketahui bahwa surga pun sedang bergerak untuk mencegah manusia mati karena virus dosa. Nah, kita bisa lihat kebenaran ini dalam 2 Petrus berpasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9, Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang harus berbalik dan bertobat. Jadi dari ayat pembacaan kita saat ini kita mengetahui bahwa Tuhan pun menghendaki supaya tidak ada satupun yang binasa. Makanya Tuhan bergerak ya untuk menyerukan di mana-mana bahwa semua orang harus bertobat. Tahu dari mana? Kita tahu dari firman Tuhan, Kisah Rasul pada pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitab Bapak Ibu masing-masing yang saya akan bacakan.
Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dunia pemerintah memikirkan cara untuk menghindarkan rakyatnya dari kematian akibat virus, ya, maka surga pun sedang bergerak menghindarkan manusia dari kematian kekal. Dan kalau pemerintah Indonesia memberlakukan PPKM untuk menekan angka kematian akibat virus corona, surga juga punya cara sendiri yang hari ini saya rampungkan dalam beberapa kalimat, ya, yang disingkat PPKM. Nah, percayalah bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, semua kita pasti merasakan betapa cepatnya waktu berlalu. Ya, hari Senin kemarin kita baru masuk kantor. Ya, tahu-tahu sudah hari Sabtu. Ya, tiba-tiba Senin lagi. Padahal kemarin kita baru ibadah raya. Sudah sampai lagi kepada ibadah raya. Jadi seminggu berlalu seperti buru-buru, seperti sehari. Sangat cepat. Dan Alkitab katakan bahwa waktu sedang dipersingkat. Ya, waktu sedang dipersingkat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk terhindar dari kematian kekal akibat virus dosa, maka mulai saat ini orang percaya harus memberlakukan PPKM. Dan kalau PPKM untuk mencegah coronavirus sampai ada batas waktunya, ada limit waktunya yang pemerintah sekarang tetapkan sampai tanggal 25 nanti, dan itu ditentukan oleh pemerintah, maka masa PPKM untuk mencegah kematian kekal itu harus kita lakukan tanpa batas waktu, yaitu sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, ya. PPKM untuk mencegah kematian kekal akibat virus dosa. Yang pertama adalah percaya. Nah, untuk kita terhindar dari virus dosa yang menyebabkan kematian kekal, yang pertama kita harus percaya. Ya. Hal pertama yang harus dilakukan orang adalah percaya supaya dia terhindar dari kematian kekal akibat dosa. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, sebab Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Jadi untuk selamat, saudaraku, cuma ada satu jalan. Tidak plus yang lain. Tidak plus jasa saudara. Tidak plus kebaikan saudara. Only by His grace. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia tidak bisa sampai kepada Bapa, alias dia tidak bisa masuk surga. Ya. Dan orang yang demikian pasti mengalami kematian kekal. Karena kita semua sama-sama tahu bahwa manusia ini sebaik-baiknya dia, manusia adalah keturunan orang berdosa. Dalam Roma katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena satu orang, yaitu Adam, maka semua orang jadi orang berdosa. Bahkan saat kita tidak melakukan dosa pun kita orang berdosa. Bahkan saat saudara melakukan kebaikan sebaik mungkin pun saudara tetap orang berdosa. Kenapa demikian? Karena kita lahir dari Adam. Ya, seperti yang sudah berulang kali saya contohkan kepada kita, macan adalah binatang buas. Ya, ketika macan melahirkan anaknya adalah binatang buas. Cucunya binatang buas, cicitnya binatang buas. Sekalipun mereka baru lahir belum bisa memangsa binatang, mereka tetap binatang buas. Bahkan saat macan tidur dan tidak sedang memangsa pun, dia adalah hewan buas. Jadi semua kita yang lahir dari keturunan Adam, semua kita adalah orang berdosa. Sebaik apapun perbuatan kita, kita orang berdosa. Makanya tidak salah kalau Alkitab katakan bahwa segala kesalehan manusia seperti apa? Kain kotor di hadapan Tuhan. Kain alas, Bapak Ibu. Kain kotor di hadapan Tuhan. Itu kesalehan. Jadi saudara mau beramal sebaik apapun, mau melakukan perbuatan yang sangat baik pun kepada orang lain,
Tapi kalau tidak dalam Yesus, itu kain kotor. Ya, itu najis di hadapan Tuhan. Jadi satu-satunya jalan untuk selamat adalah Yesus. Cuman satu. Tidak plus jasa kita. Tidak plus perbuatan baik kita. Cuman satu. Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus ya. Jadi satu-satunya jalan untuk kita selamat, terhindar dari kematian kekal adalah Yesus. Yang pertama, percaya kepada Dia. Percaya pada pribadinya bahwa Dia adalah Tuhan. Dan kalau kita percaya pada pribadi Tuhan, maka kita pasti percaya kepada firman Tuhan. Sebab firman adalah Allah sendiri. Yohanes pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah sendiri. Nah, sayangnya banyak orang Kristen mengaku percaya Tuhan, tapi banyak orang meragukan Alkitab. Ya, mereka lebih percaya kata orang daripada kata Tuhan atau kata firman Tuhan. Ya, ketika mungkin orang berpendapat, orang lihat kehidupanmu, ya, dan orang mulai berpendapat tentang engkau dan engkau mulai tertekan, ya. Pulang seng tidur gara-gara cuma manusia kayak ini madesu, masa depan suram. Ya, kita terbawa pikiran dan akhirnya pulang seng sono, ya mulai marah, tersinggung, hidup dalam kepahitan. Padahal Alkitab sudah jelas berkata, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk mendatangkan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan, tidak suram. Pilihannya ada pada kita mau percaya yang mana, kata orang atau kata manusia, tapi percayalah ya, hidup kita tidak ditentukan oleh kata orang, hidup kita ditentukan dari apa kata Tuhan. Ya, orang boleh berpendapat apa saja, tetapi firman Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Semoga kita tidak saja tahu menyanyi, tapi bagaimana kita percaya bahwa memang benar hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Orang Kristen yang percaya pada Tuhan dan firman-Nya tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Sekalipun keadaan hari-hari ini begitu menakutkan, mencekam, orang bisa mati di mana-mana, tapi saya percaya bahwa orang Kristen yang percaya pada Tuhan dan firman-Nya tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Alkitab berkata dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahkan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, dibayang-bayangi oleh kematian. Ya, hidup berdampingan dengan virus, ya. Bahkan kita tahu bahwa hidup kita selangkah saja maut. Hidup dibayang-bayangi oleh kematian. Tapi Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena aku tahu engkau besertaku. Amin. Nah, orang Kristen yang percaya pada Tuhan dan kebenaran firman-Nya tidak akan stres dengan pendapat orang. Tidak akan stres ketika ada kumpulan yang duduk dan menceritakan dia. Kenapa? Karena dia lebih percaya kepada perkataan firman Tuhan. Karena dia lebih percaya pada perkataan Tuhan bahwa musuhnya bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Alkitab berkata bahwa jadi berdirilah teguh. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya, kenakan seluruh perlengkapan Allah supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena apa? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya Alkitab mau katakan bahwa musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa kegelapan yang senantiasa datang. Senjatanya itu adalah tipu muslihat yang disebarkan ke pikiran kita. Alkitab bilang panah-panah api si jahat. Dilepaskan panah-panah api itu untuk menipu kita.
ya, sehingga membuat kita menjadi orang tersinggung, membuat kita hidup dalam kepahitan. Orang tidak benci sama kita, kita pikir orang sudah sangat membenci kita. Ya, iblis datang dengan tipuan-tipuannya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun betul kita mungkin diceritakan orang, mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, kalaupun itu betul ada. Yang harus kita tahu bahwa Alkitab sudah berkata, besi menajamkan besi, manusia ditajamkan oleh sesamanya. Jadi ketika ada orang yang menyakiti hatimu, membuat engkau tersinggung, ketahuilah itu adalah proses pembentukan Tuhan. Kalau mereka tidak ada, engkau tidak bisa jadi indah. Ya, kalau mereka tidak ada, engkau berdoa, Tuhan jadikan saya orang yang sabar. Tapi ketika ada orang yang mungkin menggosipkan saudara begitu marah. Nah, bagaimana saudara bisa jadi orang yang indah, yang berharga, kalau ketika Tuhan izinkan ada orang-orang di sekitar saudara yang menyakiti hatimu dan engkau tidak sabar, engkau malah tersinggung, kecewa dan sebagainya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, baik itu lewat teman kita kah, anak-anak, orang tua kita kah, yang terjadi dan rasanya itu menyakiti hati kita, ketahuilah itu proses. Emas yang murni, semakin murni dia kalau dia semakin ditempa di dalam api. Kalau dia tidak ditempa dalam api, itu emas tidak murni, ada berbagai kotoran di sana. Tapi kalau emas ditempa dengan baik dalam api, itu emas benar-benar murni. Dan ketika dia jadi emas murni, mau dibuang ke dalam laut pun dia tidak akan berkarat. Kenapa? Murni. Ya. Orang yang benar-benar mengalami proses dan dia tidak lari dari proses, ketika ada orang yang menyakiti hatinya dan dia belajar untuk mengampuni, maka orang ini akan jadi indah. Mau diperlakukan seperti apapun dia tidak akan tersinggung, dia tidak akan sakit hati, dia akan tetap jadi orang yang benar. Dia akan tetap meresponi dengan benar segala sesuatu gangguan yang terjadi, yang menimpa kehidupannya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Supaya kita terhindar dari virus dosa. Supaya kita terhindar ya dari kematian akibat dosa. Ya. Jadi sekali lagi, orang punya omongan bisa jadi evaluasi, tapi ketahuilah itu tidak menentukan kehidupan kita. Yang menentukan kehidupan kita adalah perkataan Tuhan. Sekali lagi yang pertama yang harus kita perhatikan PPKM. P yang pertama untuk terhindar dari virus dosa dan kematian yang kekal, yaitu kita harus percaya. Lalu yang kedua, untuk terhindar dari kematian kekal akibat virus dosa yang kedua, PP yang kedua yaitu patuh. Nah, banyak orang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat, Tuhan mampu. Banyak orang Kristen percaya kuasa Tuhan luar biasa, tapi tidak mau patuh, tidak mau taat sama perintah Tuhan. Banyak orang Kristen dengar firman Tuhan, tapi tidak banyak yang mau patuh kepada firman Tuhan. Ya, cuma suka dengar saja. Ya, bahkan habis dengar, lalu kemudian bagikan, itu tidak salah, itu baik. Tapi alangkah baiknya kita bukan hanya jadi pendengar lalu membagikan ya lewat status kita dan sebagainya, tapi bagaimana kita patuh kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya. Dan tahukah kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan bahwa sukses yang sebenarnya itu bukan ketika kita dapat posisi jabatan yang terbaik di kantor kita. Kalau kita seorang pegawai, kalau kita seorang karyawan, sukses itu bukan ketika kita dapat posisi yang terbaik. Sukses bukan ketika bisnis saudara lancar dan makin berkembang di mana-mana, toko 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4. Ya, kalau itu saudara adalah pengusaha. Sukses bukan ketika saudara bisa remaja atau pemuda bisa sekolah di sekolah yang terbaik dan dapat nilai yang baik kalau saudara adalah seorang murid atau mahasiswa. Sukses bukan ketika kita bisa punya jemaat yang banyak dengan gedung gereja yang besar dan mewah kalau itu seorang gembala. Ya. Sukses yang sebenarnya adalah ketika orang taat melakukan kehendak Tuhan. Ya, sukses yang sejati adalah ketika kita
melakukan kehendak Tuhan. Sebab begini, kenapa saya katakan demikian? Sebab orang boleh berhasil mencapai apa yang dia kejar dalam hidup. Orang boleh berhasil mendapatkan segala sesuatu dalam hidup ini. Tapi jika dia tidak taat melakukan firman Tuhan, dia orang gagal. Ya, dia bisa berhasil mencapai jabatan yang tinggi. Dia bisa berhasil mengumpulkan harta yang begitu banyak. Dia bisa berhasil untuk mencapai gelar yang tinggi. Tapi ketika dia tidak melakukan firman Tuhan, dia orang gagal. Kenapa saya bilang demikian? Alkitab jelas berkata begini, apa artinya kamu memiliki seisi dunia ini kalau kamu kehilangan akan nyawamu? Bapak Ibu, mungkin kita hari-hari ini sedang menginginkan, ya, atau berandai-andai, andaikan saya bisa sukses seperti orang itu, punya usaha di mana-mana, ya, jabatannya luar biasa, kekayaannya melimpah, punya hotel di mana-mana, ya, punya bisnis lancar. Andaikan saya bisa sesukses itu, ya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan bukan ketika seorang memiliki bahkan seisi dunia pun. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan, patuh kepada kehendak Tuhan. Jadi untuk terhindar dari virus dosa yang mengakibatkan kematian kekal, yang kedua, selain kita percaya, kita harus patuh kepada Tuhan dan perkataannya. Lalu yang ketiga, untuk terhindar dari virus dosa yang mengakibatkan kematian kekal, hal ketiga yang harus kita lakukan, yang harus diberlakukan, PPK. Yang ketiga K itu konsisten. Ingat bahwa saudara, jika orang terhindar dari virus hari ini, bukan berarti bahwa besok dia tidak akan kena virus. Ya. Kalau orang terhindar negatif hari ini, bukan berarti minggu depan dia akan tetap selamanya terhindar, tidak. Ya. Sebab virus itu senantiasa ada di sekitar kita, dan pada waktu daya tahan tubuh kita turun, virus serang. Ya. Jadi ketika hari ini dia tidak serang kita, bukan berarti virus langsung lenyap, musnah dari muka bumi, tidak. Setiap hari virus ada di sekitar kita, begitu kita punya daya tahan tubuh turun, virus masuk, dan kalau pertahanan tubuh tidak kuat, mati. Nah, jadi kalau orang tidak konsisten alias longgar tingkat kewaspadaannya, bisa jadi besok dia yang kena. Bisa jadi besok dia yang positif. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan suka anggap remeh. Sebenarnya virus yang masalah. Ya, saya nggak usah terlalu pakai masker, saya nggak usah ikut protokol kesehatan itu. Ya, itu cuma permainan pemerintah saja. Saudara, pemerintah sedang mengusahakan yang terbaik, seperti surga mengusahakan yang terbaik untuk manusia. Pemerintah sebenarnya sedang mengusahakan yang terbaik untuk rakyatnya. Di luar daripada mereka mau mencari keuntungan atau apapun, ya, selagi perintah daripada mereka tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukan. Ya, selagi apa yang diperintahkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, lakukan, karena mereka adalah wakil Allah. Nah, jadi konsisten yang saya maksud di sini adalah seperti orang yang kemudian menganggap remeh, tidak usahlah ikuti protokol kesehatan. Ya, tidak lagi konsisten, hari ini mereka konsisten, besoknya lagi sudah tidak. Kenapa? Karena mulai longgar tingkat kewaspadaannya. Dan orang yang tidak konsisten bisa jadi besok dia yang kena virus. Dan kalau daya tahan tubuhnya tidak kuat, maka dia bisa mati. Ya. Makanya Bapak Ibu jangan suka anggap remeh, ya, dengan segala sesuatu di sekitar kita. Yang betul kalau kita bilang dari dulu virus sudah ada, ya, tapi percayalah tingkat penyebarannya tidak seperti sekarang. Ya. Tingkat penyebarannya begitu cepat. Dan kenapa orang bisa anggap remeh? Ya, saya berpikir begini, karena dia belum terbaring tidak berdaya seperti orang-orang lain yang terbaring tidak berdaya akibat serangan virus corona. Tapi kalau kita akan tahu betapa seriusnya virus ini, kita akan tahu kalau kita sendiri yang terbaring dan gelisah menghadapi kematian karena virus ini, baru kita sadar betul betapa seriusnya virus ini dan tidak boleh dianggap sepele.
Semua orang yang sedang terbaring tidak berdaya di rumah sakit, di rumah mereka tinggal tunggu pesawat jemput mereka. Mereka tahu bahwa virus itu benar-benar serius. Para perawat pun yang melihat orang berjuang melawan kematian mereka tahu, makanya mereka sering mengingatkan. Ya. Nah seperti itulah virus dosa. Dosa itu serius, membawa kematian. Jangan pernah anggap remeh dosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa orang bisa menganggap remeh dosa? Yang apa-apa, hidup sesuka hati saja. Ya, tidak usah terlalu alim, saya usah pakai masker lah, ya. Tidak lakukan firman Tuhan tidak masalah. Toh sampai hari ini hidup saya baik-baik saja walaupun saya tidak lakukan firman Tuhan. Toh sampai sekarang usaha saya masih baik-baik saja, ya. Padahal saya tidak taat kepada firman Tuhan. Ingat, dosa itu bukan hanya berzina, membunuh, mencuri. Dosa dari bahasa aslinya hamartia, yang artinya meleset dari kehendak Tuhan. Jadi ketika orang tidak taat pada kehendak Tuhan dan lebih memilih mengikuti keinginan diri sendiri, itulah dosa. Dan banyak orang Kristen berpikir tidak masalah tidak lakukan kehendak Tuhan. Tidak masalah hidup sesuka hati. Toh dagangan saya masih laris, toh usaha saya masih lancar, toh pendidikan saya masih berjalan baik, keluarga sehat-sehat, tidak usah takut bikin dosa, bikin saja yang masalah. Orang akan anggap remeh, kenapa? Karena dia belum menghadapi kekekalan dalam lautan api. Kalau dia sudah dalam lautan api, baru dia akan sadar betapa seriusnya virus dosa itu. Ya. Dia akan menyesal setelah sampai dalam lautan api, baru orang akan sadar, baru dia akan sadar betapa pentingnya mempergunakan waktu hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan, orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu baru sadar setelah dia sudah dalam lautan api. Akhirnya dia mau supaya Lazarus ingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup, supaya bertobat dan lakukan firman Tuhan. Tapi sebelum dia mati, sebelum dia ada dalam lautan api, saat dia masih hidup, apa dia sadar? Tidak. Tidak sadar-sadar. Ya. Buat dia bodoh amat. Saya punya uang banyak, saya punya harta banyak. Dan Alkitab katakan orang kaya ini tiap hari dia berpesta pora, memuaskan keinginannya. Orang Kristen kan seperti orang kaya ini bodoh. Dikasih tahu firman Tuhan supaya keselamatan terjadi, malah masa bodoh. Ya. Bukan cuma masa bodoh, nantang lagi. Ya. Saya mau ke pesta, saya mau bikin pesta tiap hari, mau mabuk ke tiap hari, terserah saya. Kenapa Ibu Pendeta yang sewot? Kan saya bikin pesta pora ini pakai uang saya sendiri. Saya beli Shopee juga pakai uang saya sendiri, bukan pakai uang Ibu Pendeta. Iya betul. Ya, tapi kalau kau mati tanpa saya ingatkan, itu masalah buat saya. Ya, jadi tugas saya adalah saya harus memberitakan kebenaran, saya harus ingatkan saudara. Ya, setelah saya ingatkan saudara mau dengar atau tidak itu bukan urusan saya, itu urusan saudara. Setelah saya beritakan kebenaran, lalu kalau saudara mau bikin pesta setiap hari dari pagi sampai malam, mau mabuk tiap hari, itu masalah buat saudara, bukan masalah buat saya. Nanti waktu tubuh sudah terbujur kaku, ya, buka mata lautan api, baru engkau akan menyesal betapa engkau begitu membuang-buang waktu hidupmu untuk memuaskan keinginanmu sendiri dan bukan keinginan Tuhan. Kau akan menyesal betapa kamu tidak menghormati Tuhan selama hidupmu. Kau akan menyesal karena selama hidup kau hanya mengutamakan kepentinganmu sendiri bukan kepentingan Tuhan. Namun penyesalan seperti itu sudah tidak berguna. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita sadar kita ditegur oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, PPKM. Yang kedua, patuh, taat. Yang ketiga, konsisten. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan itu bukan cuma hari Minggu, tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu tetaplah konsisten untuk melakukan firman Tuhan. Bukan hanya waktu bulan baik atau waktu masa lagi baik, waktu musim lagi baik kita melakukan firman Tuhan. Konsisten, musim tidak baik pun tetaplah taat melakukan firman Tuhan. Konsisten, percaya kepada Tuhan.
Bahkan waktu masuk masa-masa sulit sepertinya Tuhan tidak sembuhkan, tetap konsisten percaya kepada Tuhan dan tidak boleh berubah. Ya, cara untuk terhindar, ya, jalan untuk terhindar dari kematian kekal akibat virus dosa. Yang ketiga, K, yaitu konsisten. Ya, jangan hari ini lain, besok sudah lain. Jangan hari ini lakukan firman Tuhan, besok sudah tidak. Ya, jangan hari ini waktu baik lakukan firman Tuhan, waktu masalah datang sudah tidak lakukan firman Tuhan. Tetap konsisten percaya kepada Tuhan dan patuh kepada firman-Nya. Dan untuk terhindar dari kematian kekal akibat virus dosa, yang keempat, PPKM. M-nya adalah mesbah. Semua kepercayaan kita, semua percayanya kita, semua patuhnya kita, semua konsistennya kita tidak akan bertahan kalau kita tidak punya mesbah dengan Tuhan. Tidak akan bertahan kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti ilustrasi lama yang sering saya pakai, seperti ikan. Ya, kalau kita bakar ikan begitu di atas api tidak ada lalat, serangga pun tidak ada. Tapi begitu ikannya masak, diturunkan dari api, sebentar saja ikannya dingin, maka semut akan ada di sana. Lama-lama lalat, ya. Semut, lalat ada di ikan itu. Dan kalau besoknya tidak dipanaskan, maka saudara akan lihat ikannya akan mulai bau. Ya, ikannya mulai bau. Besoknya lagi tidak dipanaskan, maka ikannya akan berulat. Demikian pula kehidupan Kristen. Ya, begitu pula kehidupan kita. Kalau kita tidak punya mesbah, sebentar saja saudara pasti kena virus dosa. Besoknya hidup memulai bau. Ya. Makanya hidup Kristen, kalau dengan firman Tuhan, itu hidup memuliakan Tuhan. Tapi tanpa firman Tuhan, hidup Kristen itu bikin malu. Tanpa firman Tuhan, kehidupanmu hanya mempermalukan nama Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, bangun mesbah dengan Tuhan. Itu cara satu-satunya supaya kita terhindar dari virus dosa yang menyebabkan kematian kekal. Ya. Seperti ikan itu, dia harus tetap ada di atas pemanas, di atas api. Supaya apa? Supaya tidak ada lalat, tidak ada ulat, tidak ada semut di sana. Karena dia tetap panas. Tapi kalau diturunkan sebentar saja percayalah engkau dengan kekuatanmu pasti engkau akan jatuh ke dalam dosa. Ya. Engkau pasti akan jatuh ke dalam dosa. Jadi mari saat ini berlakukan M yang terakhir, yaitu membangun mesbah, membangun hubungan kehidupan doa dalam kehidupan kita. Nah, orang suka bilang begini, berdoa itu yang penting, ibadah itu kurang penting. Yang penting itu praktik di luar. Jangan terlalu berdoa lagi. Saudara, saya pernah katakan minggu kemarin, semua kebaikan saudara yang dilakukan tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa hubungan dengan Bapa, itu tidak akan bertahan. Yang penting cuma jadi saksi, berdoa yang penting. Berdoa tidak penting. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan tidak penting, yang penting praktik di luar. Bahkan kalaupun saudara mau jadi saksi tanpa hubungan dengan Tuhan, itu hanya akan berakhir pada yang namanya pencitraan. Bukan jadi saksi Kristus, tapi pencitraan. Supaya orang lihat saya baik, tapi bukan jadi saksi Kristus. Supaya orang lihat kita baik. Waktu saudara melakukan sesuatu tujuannya supaya orang lihat saudara baik, itu namanya pencitraan. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan, itulah jadi saksi. Itu yang namanya menjadi saksi Kristus. Ya. Kalau kita jadi saksi tanpa tuntunan Roh Kudus, semua akan berakhir hanya kepada kemuliaan diri sendiri. Tapi ketika jadi saksi, ketika kita menjadi saksi dalam tuntunan Roh Kudus, dalam hubungan dengan Tuhan, tidak perlu melakukan kebaikan supaya orang lihat kita baik. Tapi itu otomatis. Setiap gerakan tangan kita, setiap gerakan kaki kita, setiap gerakan pikiran kita, ketika kita berkata-kata, semuanya memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu setting lagi karena dia ada lihat saya harus jadi baik. Kita tidak perlu melakukan kebaikan supaya orang lihat kita baik. Tapi otomatis memang saya sudah baik.
Makanya Alkitab katakan jadi saksi. Hidup kita sudah mendarah daging itu saksi. Bukan karena orang lihat baru kita baik. Tapi memang benar-benar orang lihat atau tidak, saya tetap baik. Karena saya hidup dalam kebaikan. Bukan supaya saya dimuliakan, tapi supaya Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Di akhir zaman ini, di mana kematian terjadi di mana-mana, kematian kekal, maka Allah pun sendiri dengan tidak memandang zaman kebodohan, Allah menyerukan di mana-mana semua orang harus bertobat. Surga memberlakukan PPKM. Percaya supaya kita terhindar dari virus dosa yang menyebabkan kematian kekal. Kau harus percaya kepada Tuhan. Itu satu-satunya jalan Yesus Kristus. Yang kedua, patuh kepada setiap perintahnya. Yang ketiga, percaya dan patuhmu itu harus konsisten. PPK, konsisten. Lakukan firman Tuhan secara konsisten. Jangan berubah-ubah karena moodmu. Karena mood baik lakukan firman Tuhan. Mood tidak baik tidak lakukan. Jangan. Saudara harus menjadi orang yang konsisten. Karena hanya orang yang bertekunlah yang akan menerima mahkota daripada Tuhan. Dan yang terakhir M, yang keempat, mesbah. Segala sesuatu yang kau lakukan baik percaya, baik patuh, baik engkau konsisten itu tidak akan bertahan kalau engkau tidak membangun mesbah dengan Tuhan. Kalau engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Alkitab katakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mereka akan berkata, Tuhan adalah gunung batuku. Dan semua virus yang sementara berjalan di waktu malam tidak akan bisa menyerang dia. Karena dia senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tibakan firman Tuhan sampai di sini. Biar ini menjadi bekal bagi kita sepanjang minggu ini. Keadaan boleh mencekam Bapak Ibu. Musim boleh berganti. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dan ketahuilah, satu virus yang lebih berbahaya dari coronavirus adalah virus dosa. Karena itu menyebabkan kematian, bukan hanya kematian tubuh, tapi kematian kekal. Lautan api kekal selamanya. Karena itu, ingat 4 hal ini. Percaya, bukan hanya percaya, tapi harus patuh. Karena banyak orang percaya, tapi tidak patuh kepada firman Tuhan. Banyak orang mendengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Percaya, patuh, konsisten, dan bangun mesbah dengan Tuhan. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar. Biar kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita akan sampai kepada tujuan. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang dan mengingatkan kami sehingga kami benar-benar Tuhan Yesus bisa melakukan PPKM ini dengan baik Tuhan Yesus. Dan kami percaya surga pun sementara bergerak dan terus merindukan supaya tidak ada orang yang akan mati binasa. Tetapi biarlah Tuhan Yesus kepercayaan kami tetap makin lebih erat lagi dengan Tuhan, makin lebih sempurna lagi dengan Tuhan, dan kepatuhan kami kepada Tuhan itu makin Tuhan Yesus bertambah dalam kehidupan kita. Bahkan konsisten untuk mengikuti Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu merupakan kesukaan bagi kami. Dan biarlah kami punya membangun mesbah, hubungan kami dengan Tuhan itu harus terjaga. Dengan demikian kami akan luput dari kematian yang kekal oleh virus dosa itu. Itu sebabnya Bapak ajar kami untuk bukan cuma kami takut kepada virus COVID-19 ini, tapi kami tidak takut kepada dosa yang mengakibatkan itu kematian kekal. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik dari Lorulung sampai kepada yang ada di Olilit,
bahkan oleh lama dia ada semua dalam kota ini yang mendengarkan Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan, biar termaterai dalam kehidupan kami semua dan mampukan kami untuk kami melakukannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan selagi kami hidup di bawah kolom langit ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah, berkati hamba-Mu, pakai terus hamba-Mu dengan luar biasa hikmat, pengertian dan pewahyuan. Tuhan terus bukakan bagi hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa ada janji dalam ibadah, dan janji dalam ibadah itu kami semua akan menerima janji itu. Roti makanan kami pasti diberkati oleh Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan menjauhkan kami dari segala wabah, virus, sakit, penyakit yang sementara ditakuti oleh Tuhan Yesus oleh bangsa-bangsa termasuk Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Pemerintah kami, Tuhan Yesus mengambil langkah-langkah tegas untuk Tuhan Yesus. PPKM ini Tuhan Yesus untuk mencegah penularan COVID-19 ini makin tersebar dan mengakibatkan kematian. Dan kematian yang mengakibatkan COVID ini terlalu banyak. Sebabnya kami berdoa, Tuhan berikan terus kebijaksanaan bagi pemerintah kami, baik tingkat pusat sampai ke tingkat provinsi, bahkan sampai ke kota dan juga kabupaten, bahkan sampai kepada camat dan seluruh desa dan dusun yang ada di bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan hindari setiap umat-Mu. Setiap umat-Mu yang berseru kepada Engkau hindari mereka dari kematian oleh karena virus. Dan mereka yang terpapar oleh virus COVID-19 ini, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang ada di rumah sakit, yang ada di karantina secara pribadi di rumah, kami doakan mereka dalam nama Yesus. Biar kesembuhan oleh kuasa janji firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, semua yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan hari ini pun Tuhan Yesus kami berdoa bagi mereka yang punya hari ulang tahun. Bapak hamba berdoa menyerahkan mereka yang punya hari ulang tahun. Nona Fitri Edi Fajar, Tuhan Yesus yang ke-20 tahun sudah Tuhan berikan bagi dia. Bahkan Ibu Alin Posiratu yang kedua 35 tahun sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bahkan Ronald Raymond 35 tahun. Bahkan juga Ibu Sentia Gosal Tuhan yang ke-43 tahun. Bapak hamba berdoa bagi mereka semua yang punya hari ulang tahun dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena hamba percaya dalam tangan Tuhan ada keselamatan, dalam tangan Tuhan ada umur panjang, dalam tangan Tuhan ada kekayaan dan kehormatan menghiasi hari-hari hidup mereka, hari-hari tahun-tahun mereka ke depan Tuhan. Sehingga biarlah kekuatan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian mereka. Segala usaha oleh tangan mereka Tuhan jadikan berhasil. Dan nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami berdoa bagi setiap kami Tuhan Yesus yang nanti akan menabur di ladangnya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar taburan kami tabur dengan iman Tuhan. Bahwa kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai dengan Tuhan Yesus melimpah. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua pemberian umat-Mu. Berkat semua milik Tuhan yang dikembalikan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus bagi semua umat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam semua kegiatan mereka. Apapun tugas dan pekerjaan mereka, tetap doa kami menyertai mereka. Sehingga mereka mengerjakan bukan untuk manusia mereka mengerjakan, tapi untuk Tuhanlah mereka mengerjakannya. Sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami akan mengakhiri semua kegiatan ibadah kami ini. Mulai dari awal pertengahan sampai pada harinya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan saja yang memberkati setiap kehidupan kami. Bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit-sakit di rumah semua kami percaya Tuhan Yesus juga sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan
Semua kami di rumah masing-masing, mari kita berdiri, angkat tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Biar kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan lewat Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Hamba mohonkan berkat ini turun atas umatmu sekalian di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami terima berkat ini. Terima kasih Bapa. Amin.